Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainun Kurniansyah. Saya guru di MI Muhammadiyah Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, Senin 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil tema udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih, pembelajaran ketiga di kelas 5. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran saya akan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Anak-anak, siapa yang hari ini datang terlebih dahulu? Iya. Seperti biasa, Mbak Ija silahkan maju ke depan untuk memimpin doa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni rabbal alamin. Terima kasih Mbak Ija, silahkan menempati duduk kembali. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, seperti biasa Pak Ainun akan mengecek kehadiran kalian. Nanti silahkan angkat tangannya ya, yang saya panggil. Amira Yasmin, Aurel Fitria, Maudian Raziza, Muhammad Asmi, Nur Dafla, Putra Davi, Wani Yesa, Siti Aziza. Alhamdulillah semuanya ternyata hadir anak-anak. Selanjutnya silakan periksa kerapian kalian. Cek baju kalian dan posisikan tempat duduk kalian senyaman mungkin sesuai dengan kelompok yang sudah kalian duduki saat ini. Bagaimana? Sudah rapi? Selanjutnya silakan kalian berdiri. Selanjutnya, ayo kita tepuk PPK bersama. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Oke, silakan duduk kembali. Makna tepuk PPK ini di dalamnya ada salah satu yang berkaitan dengan materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu sifat religius. Jadi kalian secara individu bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, siapa di antara kalian yang siap menjadi pelajar Pancasila? Apakah kalian siap menjadi pelajar Pancasila? Siap. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Anak-anak, siapa yang masih ingat pelajaran kita kemarin apa?
Ya, Aurel. Apa Aurel? Bagus, Mbak Aurel. Kita kemarin telah belajar tentang membuat pertanyaan dengan bertanya apa, di mana, kapan, dan siapa dengan tepat. Siapa lagi yang bisa? Oh, Mbak Ziza, apa? Organ pernapasan manusia yang terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Alhamdulillah, kalian luar biasa. Benar, Mbak Ziza, kita kemarin sudah belajar tentang organ pernapasan manusia yang terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran ketiga, yaitu tema 2, subtema 1. Dalam kesempatan kali ini, kalian nanti akan bekerja sama dalam kelompok seperti kemarin. Dan nanti silakan kalian untuk berwawancara juga. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, untuk tujuan kita yaitu yang pertama, setelah kalian nanti membaca teks tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat, kalian nanti mampu menganalisis kegiatan yang mencerminkan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan tepat. Selanjutnya, kalian nanti juga akan membaca teks tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kalian nanti dapat menganalisis informasi dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana dengan tepat. Nanti juga akan menonton video tentang jenis-jenis usaha, sehingga kalian nanti dapat menentukan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan perindustrian. Selanjutnya, yang terakhir, kalian nanti akan melakukan kegiatan wawancara. Setelah melakukan kegiatan wawancara, kalian membuat laporan jenis usaha dari kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan madrasah kita. Bagaimana? Kalian siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Oke, kalau siap, silakan kalian bersama kelompok kalian masing-masing ya. Siapkan buku tulis kalian. Silakan buku tematik kalian juga. Kalian siapkan. Silakan kalian simak tayangan video yang Pak Guru tampilkan. Bagaimana? Kalian sudah menyimak videonya? Ya. Kalau sudah menyimak, coba Pak Ainun akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Nanti yang bisa silakan angkat tangan kalian ya. Apa saja manfaat dari menanam pohon? Iya, Isa, silakan jawab.
Bagus, jawaban dari Puja. Jadi oksigen itu untuk mencukupi 2 juta orang dalam 1 tahun. Nah, luar biasa kan? Menyerap karbon dioksida tiap 1 tahun. Nah, bayangkan manfaat dari pohon. Selanjutnya, bagaimana hubungan pernapasan manusia dengan ketersediaan pohon di bumi? Oh ya, Mas Asmi, apa Mas Asmi? Pohon dapat mengurangi penyakit asma dan pernapasan. Ya, benar Mas Asmi. Jadi anak-anak, pohon dapat mengurangi penyakit asma dan pernapasan. Ketika kamu sakit, kamu ada di bawah pohon yang rindang, maka itu dapat sebagai terapi kalian supaya penyakitnya segera pulih kembali. Pertanyaan terakhir, bagaimana tanggung jawab manusia dalam pelestarian sumber daya alam atau pohon? Oh ya, Mbak Yasmin. Tanggung jawab untuk merawat dan melestarikan pohon sehingga terjaga pelestariannya. Bagus Mbak Yasmin. Jadi bertanggung jawab untuk merawat dan melestarikan pohon sehingga terjaga pelestariannya. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi anak-anak, menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggal kita. Nah, anak-anak, selanjutnya untuk lebih jelas mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat, silakan kalian baca buku kalian halaman 25 sampai 28. Silakan dibuka bukunya. Oke, coba sekarang dibaca mulai dari Mbak Riza. 1 paragraf. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jika karakter seorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat maupun bangsa dan negara. Apa makna tanggung jawab dan apa saja jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Samakah tanggung jawab dengan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Orang yang bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai orang yang berkarakter. Selanjutnya Mbak Mira Yasmin. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab melekat pada diri setiap manusia dimanapun ia berada, termasuk dalam masyarakat. Bagaimanakah makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Untuk memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat, secara dulu perlu kamu pahami pengertian tanggung jawab itu sendiri, pengertian masyarakat, dan baru memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat berikut ini. Baik anak-anak, selanjutnya dari bacaan itu silakan kalian uraikan informasi yang terdapat pada teks bacaan tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat menggunakan kata tanya. Silakan Pak Ainun akan memberikan kertas kelompok kepada kalian. Silakan kalian bagi masing-masing dari anggota kelompok kalian menggunakan 1 kata tanya dan jawabannya. Silakan kalian kerjakan ya. Kata tanya apa? Oke, Mbak Iza. Oh, di mana? Mas Jami apa Mas Jami? Mbak Cina. Bagaimana? Silakan dikerjakan ya. Nanti dijadikan satu, dikeluarkan dalam berbeda kelompok ya. Kalau tidak, silakan kerjasama. Bagaimana untuk Mbak Mas Asmi menggunakan kata tanya Mbak? Gimana? Bagaimana? Oke, Mbak Sasa?
Depan. Bagus. Bisa? Apa? Boleh? Oke, silakan nanti kalau sudah dituangkan di dalam bukumu ya, di dalam lembar kelompok. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya? Alhamdulillah, kalian memang hebat dan hebat. Oke, anak-anak, kita bertanggung jawab melestarikan lingkungan dengan menanam pohon dapat menciptakan lapangan kerja baru setara 2000 hari kerja. Dengan adanya lapangan kerja baru, kalian dapat berdampak pada perekonomian sehingga mampu menyejahterakan kehidupan masyarakat. Nah, anak-anak, nanti kita coba mencari tahu jenis usaha di lingkungan sekitar madrasah dengan cara berwawancara. Nah, sekarang sebelum kita melaksanakan wawancara, silakan kalian tulis, kalian susun pelaksanaan wawancara jenis usaha di lingkungan madrasah. Nanti silakan kalian baca langkah-langkahnya. Silakan kalian tulis ya, buat pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada narasumber. Oke, siap? Siap. Oke, saya bagikan ya untuk pertanyaannya. Silakan kalian tulis pertanyaannya di sini. Silakan kalian tulis ya. Silakan kalian tulis pertanyaannya. Nanti yang sebagai pewawancara siapa? Untuk kelompok ini siapa? Oh iya, nanti yang menulis siapa? Yasmin. Nanti rencana mau mewawancarai siapa? Pak Pri. Oh, Pak Pri. Ya, Pak, silakan. Betul. Untuk kelompok ini nanti sebagai pewawancara siapa? Nanti yang mencatat? Sasa. Untuk sebagai pemateri siapa nanti? Narasumbernya? Narasumbernya siapa? Oh, Bu Eni. Oke. Terus. Silakan. Silakan. Nah, sini langsung di sini nanti ya. Iya, paper-papernya tak kayak ini kan. Ya, nanti jawab. Bagaimana? Kalian sudah selesai membuat daftar pertanyaan? Sudah. Alhamdulillah. Silakan kalau sudah kalian keluar kelas untuk berwawancara dengan narasumber di sekitar madrasah. Silakan jika sudah selesai kembali ke sini lagi ya. Oke, silakan. Pagi Bapak Pri. Kami dari siswa MI Muhammadiyah Kabulan diberi tugas untuk mewawancarai tentang usaha yang Anda kelola. Bolehkah saya mewawancarai dan memberi beberapa pertanyaan kepada Anda? Boleh. Apa jenis usaha yang Bapak atau Ibu jalankan? Batu bata. Apa hasil dari usaha Bapak atau Ibu? Hasilnya batu bata untuk mengelola batu bata sepenuhnya. Untuk menjalankan usaha ini, Bapak atau Ibu memerlukan bahan baku apa saja? Tanah liat sama pasir. Dalam menjalankan usaha ini, apa saja keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan? Diperlukan ya skill untuk
usaha batu bata itu supaya menjadi batu bata yang bagus. Apa saja kesulitan atau kendala yang Bapak Ibu hadapi? Kendalanya ya modal usahanya yang belum bisa memuaskan. Terima kasih atas informasi yang telah Anda berikan, dan saya memohon maaf apabila telah menyita waktu Anda. Selamat pagi. Pagi. Itu selamat pagi Denny. Kami dari siswa Muhammadiyah Kamuan ditugas untuk mewawancarai tentang usaha yang Anda kelola. Bolehkah saya mewawancarai dan memberi beberapa pertanyaan kepada Anda? Iya. Apa jenis usaha yang dijalankan? Untuk sementara ini usaha yang dijalankan oleh masyarakat di sekitar tempat tinggal ini adalah pengrajin genteng dan batu bata. Kebetulan di rumah Bu Dewi ini adalah pengrajin genteng dan pilih. Apa hasil dari usaha ini? Untuk hasilnya bisa berupa barang, yaitu genteng mandiri. Setelah gentengnya nanti dibakar, itu bisa dijual kepada para pengejar atau orang-orang yang membutuhkan untuk pembangunan saya. Untuk menjalankan usaha ini memerlukan bahan baku apa saja? Bentuknya yang pertama adalah tanah liat. Tanah liatnya itu berupa tanah biasa yang warnanya coklat kehitaman, dan ada yang namanya tanah kaurin yang warnanya kuning kemerah-merahan. Dan yang kedua, alat yang dipergunakan yang pertama adalah penggiling tanah, yang kedua cangkul, yang ketiga adalah alat pencetak genteng, yang keempat itu adalah alas yang digunakan untuk setelah dicetak itu kan gentengnya ada alasnya ya, supaya ketika ditata itu mudah, itu namanya tampan. Dalam menjalankan usaha ini, apa saja keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan? Untuk usaha genteng ini yang pertama adalah keteladanan, karena usaha genteng ini sangat rumit. Yang pertama kita harus mengolah tanah liatnya itu disiram sampai rata. Setelah itu nanti digiling, setelah itu dibentuk kotak-kotak kecil, baru bisa dicetak. Setelah dicetak nanti menunggu agak kering baru dijemur. Setelah kering semuanya nanti dibakar selama 1 hari 1 malam. Apa saja kesulitan kendala yang dihadapi? Untuk saat ini adalah tenaga untuk mencetak genteng, karena orang-orang yang mencetak genteng itu harus punya keahlian dan keterampilan. Kalau tidak punya keahlian dan keterampilan, itu nanti bisa jadi genteng yang dihasilkan itu jelek sehingga kurang laku untuk dijual. Terima kasih atas informasi yang telah Anda berikan, dan saya memohon maaf apabila telah meminta waktu Anda. Selamat pagi Bu Erni. Semoga kalian semuanya pada saat belajar pagi hari ini mendapatkan keberkahan ya. Alhamdulillah, kalian sudah selesai melaksanakan wawancara. Sekarang silakan kalian tulis hasil wawancara kalian di formulir laporan kegiatan wawancara. Silakan kalian tulis tadi di formulirnya.
Bagaimana? Sudah selesai menulis laporannya? Sudah. Alhamdulillah. Jika sudah selesai, silakan masing-masing kelompok untuk maju ke depan membacakan hasil laporan wawancaranya. Dimulai dari kelompok mana dulu? Kelompok 2. Oke, kelompok 1 silakan menyimak ya. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Dari kelompok 2 akan melaporkan hasil wawancara. Narasumber Heni Ramawati. Apa jenis usaha yang Bu Heni jalankan? Pengrajin genteng atau batu bata? Apa hasil dari usaha Bu Heni? Genteng mandiri. Untuk menjalankan usaha ini, Bu Heni memerlukan bahan baku apa saja? Tanah liat, penggiling tanah, cangkul, sampan. Dalam menjalankan usaha ini, apa saja keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan? Keterampilan. Apa saja kesulitan atau kendala yang Bu Heni hadapi tenaga untuk mencetak genteng? Kesimpulan. Jenis usaha yang Bu Heni jalankan adalah pengrajin genteng ataupun batu bata. Lalu hasil usaha Bu Heni adalah genteng mandiri. Untuk menjalankan usaha ini, Bu Heni membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dari hasil usahanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagaimana? Dari kelompok 1 ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada? Oke, jadi hapus untuk kelompok 2. Silakan kembali ke depan. Selanjutnya kelompok 1. Kelompok 2 silakan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan wawancara. Narasumber Bapak Supriyadi. Apa jenis usaha yang Bapak Supriyadi jalankan? Batu bata. Apa hasil dari usaha Bapak Supriyadi? Hasilnya batu bata itu untuk memenuhi kecukupan. Untuk menjalankan usaha ini, Bapak Supriyadi memerlukan bahan baku apa saja? Tanah liat dan pasir. Dalam menjalankan usaha ini, apa saja keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan? Skill untuk usaha batu bata supaya bagus. Apa saja kesulitan atau kendala yang Bapak Supriyadi hadapi? Model usahanya yang perlu bisa tercukupi. Kesimpulan. Bapak Supriyadi pengusaha batu bata. Batu bata merupakan bahan untuk membuat rumah dari hasil usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Batu bata terbuat dari tanah liat dan pasir yang diaduk dan dicetak setelah kering. Batu bata dibakar sehingga bisa digunakan. Dalam usaha ini yang diperlukan keterampilan membuat bata menjadi bagus. Kesulitan dan kendala ketika musim hujan batu bata tidak cepat kering. Bagaimana? Kelompok 2 ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak ada ya? Oke, teman-teman buat kelompok 1. Silakan kembali ke depan. Anak-anak, kalian luar biasa hasil presentasi kelompoknya. Dari tadi kelompok 1 tentang usaha batu bata yang itu usahanya Pak Supriyadi ya. Dan kelompok 2 tadi usaha genteng mandiri yang itu usahanya milik Bu Heni. Nah, anak-anak, selain jenis-jenis usaha seperti yang ada di lingkungan sekitarmu, masih ada jenis usaha lain. Jenis usaha apakah itu? Simaklah video ini untuk mengetahui berbagai jenis usaha. Silakan kalian simak. Teman-teman Smart Point, mari kita kenali jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi. Agraris. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain.
yaitu kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil dari hasilnya. Hasilnya antara lain yaitu daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Peternak dibagi menjadi 3, yaitu peternak hewan kecil seperti kelinci, kambing, dan domba. Anak-anak, kalian sudah menonton videonya tadi? Alhamdulillah, setelah kalian menyimak video dari Pak Ainun, coba kalian jawab pertanyaan ini. Jenis usaha apa yang kalian datangi tadi untuk kelompok 1? Industri batu bata. Bagus. Nah, untuk kelompok 2? Industri genteng mandiri. Bagus, benar. Nah, kedua, dari kegiatan usaha itu apakah dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat? Iya, Pak. Coba Sasa. Dari kegiatan tersebut memenuhi Oh, benar. Tadi Bu Eni dengan melakukan kegiatan usaha itu dapat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Bagus. Terakhir, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah paham untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, kalian memang hebat di kelas 5 ini. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, anak-anak, selanjutnya untuk mengetahui kemampuan kalian dalam menguasai materi kali ini, Pak Ainun akan memberikan soal evaluasi kepada kalian. Silakan nanti kalian kerjakan, oke? Tulis nama lengkap. Kerjakan dengan mandiri, ya. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerjakan soal evaluasinya? Sudah. Alhamdulillah, kalau sudah silakan dikumpulkan. Bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, senang ya? Apa saja yang kalian dapat setelah pembelajaran hari ini? Siapa yang masih ingat? Oh ya, bacalah. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis sebagai berikut. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, benar bacalah. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang tanggung jawab sebagai individu. Contohnya, terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta Tuhan. Siapa lagi yang masih ingat? Oh ya, Mas Dawi. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat agraris, peternakan, perikanan, pertambangan, perhutanan, perdagangan, Ya, Mas Dawi, benar. Jadi kita tadi juga sudah mempelajari tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat.
Ada ekonomi agraris, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, dan perindustrian. Bagaimana kesimpulan pembelajaran hari ini? Kalian sudah paham semua kan? Alhamdulillah. Oke anak-anak, jika kalian sudah paham pembelajaran kita dalam pertemuan selanjutnya, kalian akan mempelajari pembelajaran apa? Subtema 1, tema 2 tentang macam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam. Salah satunya yaitu usaha pariwisata. Bagaimana? Apa kalian penasaran? Oke, kita bertemu lagi dalam pertemuan besok ya. Nah, anak-anak, ingat pesan dari Pak Guru. Anak-anak, kita harus bersyukur karena kita dapat menghirup udara dengan bebas sehingga menghasilkan oksigen yang baik untuk kesehatan. Kalian semua harus ikut serta menjaga lingkungan agar terhindar dari pencemaran udara. Semua itu tanggung jawab kita bersama. Oke, anak-anak, silakan buku kalian masukkan di dalam tas kalian masing-masing. Silakan kepada Mas Asmi untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Demikian untuk pembelajaran hari ini, tetap jaga kesehatan. Sayangi